Saya anak pertama dan satu-satunya anak yang tidak masuk SMA. Saya tidak sengaja atau tidak punya cita-cita untuk masuk BK. Luar negeri punya customer, kita bisa ekspor. Karena kualitas desain kita, kualitas furniture kita bersaing dengan mereka. Halo, selamat pagi Millennials. Hari ini kita mau ngobrol tentang woodworking ya, tentang dunia perkayuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang modern, dari old sampai modern. Kita sudah kedatangan tamu spesial kita, Pak Rus Hardiono. Hardiono. Beliau suhu katanya kalau dalam dunia perkayuan. Ya. Mungkin kita boleh sapa dulu. Selamat pagi Pak Rus. Selamat pagi Mas Yogi. Ya, gimana kabarnya Pak Rus? Sehat? Sehat. Luar biasa. Ya Pak Rus, mungkin teman-teman juga perlu tahu dulu nih tentang latar belakang Pak Rus ya. Kalau kita kan mungkin sudah kenal ya, kita sudah tahu, apalagi kita berkecimpung di dunia perkayuan. Kamu kebetulan Pak Rus juga cukup lama di dunia perkayuan ini, mengajar di Pika, mengajar juga di Polifornika. Mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan Pak Rus tentang siapa sih Pak Rus Hardiono ini, gitu. Oke. Terima kasih Mas ya. Siap. Mas Yogi. Saya nama lengkap Albertus Rus Hardiono. Dipanggil biasa Pak Rus. Tetapi teman-teman komuniti di luaran saya dipanggil Cak Rus. Nah, saya nggak tahu kenapa dipanggil Cak Rus. Nggak ada keluarga memanggil saya Cak Rus. Tapi di dunia pendidikan kampus panggilnya Pak Rus. Karena mereka taunya Pak Rus. Cak Rus gitu belum. Begitu. Saya 4 bersaudara. Saya anak pertama dan satu-satunya anak yang tidak masuk SMA. Oh gitu ya Pak Rus ya? 3 adik saya semua SMA. SMA. Saya yang menyimpang di jalur yang tersesat mungkin ya. Bukan salah, berbeda. Oh berbeda. Kalau tersesat kan kesannya Ya, beda jalur. awalnya agak tersesat atau menyesatkan diri. Iya. Terus kemudian masuklah ke PIKA setelah SMP. Nah dari situlah dunia itu saya tekuni sejak tahun 75, 76 hingga hari ini. Bicara soal kayu, dan pada hari ini saya dipanggil bicara soal kayu. Nah, itu secara singkat sekali. Nanti bisa dilanjut lagi. Ya, tentunya gini Pak Rus, kita tuh pengen tahu sebenarnya sejarah pertama tentang kayu, perkayuan di Indonesia dan industrinya itu seperti apa, dan kemudian bagaimana sih Pak Rus itu menentukan waktu itu SMP ya, SMP kemudian memilih berbeda sendiri dengan saudara yang lain, bahwa kayaknya saya pengen terjun ke waktu itu ke Pika. Kalau Pika kan sudah masuk ke industri perkayuan. Ya. Nah itu gimana sih Pak Rus? Kenapa kok waktu itu memilih saya mau ke Pika? Gitu sih Pak. Ini membongkar hutang. Wah, harus kita bongkar nih Pak. Kita harus tahu nih Pak. Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang hari ini juga, kenapa saya harus di dunia perkayuan? Apa sih peluangnya di dunia kayu dan sebagainya macamnya? Ya, Pika waktu itu satu institusi yang masih gelap. Gelap itu artinya belum banyak orang tahu. Saya termasuk memasuki dunia gelap itu. Gelap mengenai perkayuan dan gelap mengenai apa yang ada di dalam. Saya tidak sengaja atau tidak punya cita-cita untuk masuk Pika, nggak ada. Yang saya pikir adalah saya pengen sekolah di mana bapak saya nggak tahu di situ. Artinya bapak saya tidak mengetahui tentang dunia kayu itu. Bapak saya seorang guru di SMA terkenal di Semarang, dan adik-adik saya masuk di situ lalu bertemu terus, bergumul terus dengan bapak saya. Oh, berarti Pak Rus sendiri yang berbeda. Saya mau menjadi orang yang beda. Oh, Beda tapi
nggak beda-bedain gitu. Yang beda saja. Akhirnya saya bersama teman-teman satu kelas, banyak yang mendaftar ke PIKA. Lalu saya mencoba sendiri masuk sana, dan di sana saya mendaftar, lalu saya ditanya persis mengapa Anda masuk PIKA. Cuman ada dua saya alasan kenapa masuk PIKA. Satu, saya senang teknik dan menggambar. Yang kedua, saya pengen menjadi diri saya. Nah, di situ lalu saya mulai ditanya tentang kayu. Apa macam-macam kayu, jenis-jenis kayu. Ternyata disuruh menyebutkan 10. Saya nggak bisa menyebutkan 10 kayu. Kecuali kayu buah. Kayu nangka, kayu jambu, kayu buah-buah komplit. Komplit ya Pak? Tapi waktu itu kayu buah belum dibuat untuk furniture. Jadi kayu yang dipakai untuk furniture, kayu jati, kayu mauni, setelah itu titik. Saya nggak tahu apa lagi. Oke. Terus saya tunggu diterima nggak tahu saya. Ujian, tes, gambar, semua saya lalui. Kemudian saya lihat di pengumuman, diterima. Senang sekali saya. Terus saya lapor ke bapak saya diterima di PIKA. Sejak itulah lalu saya menjadi namanya murid PIKA. Nah, waktu itu berapa angkatan Pak Rus? Ya, pertama itu. Muridnya berapa waktu Pak Rus masuk ke PIKA? Nah, itu saya termasuk generasi awal. Generasi awal. Jadi sekarang sudah generasi ke-52 atau 53. 53 Ya, sekarang. 53. Dan Pak Rus waktu itu generasi angkatan kelima. Berarti masih tahap awal. Jadi generasi 1 saya kenal, generasi 2, 3, 4 saya mengenali itu. Dan waktu itu saya menjadi murid nomor 120. Secara keseluruhan dari generasi 1 sampai generasi 5? Saya murid ke 120. 120? Ya. Berarti satu angkatan Pak Rus berapa orang? Satu angkatan itu cuma 24 sampai 27. Sekarang sudah berapa Pak Rus ya? Sekarang sudah ada 2 kelas, paralel. Satu kelasnya 25 orang. Sedangkan kita memang tidak membuat banyak, karena kalau jumlah banyak lebih repot, fasilitasnya harus tambah banyak. Kalau sedikit, itu kelasnya memang jumlah sedikit, ruangnya kecil dan itu kursinya memang untuk sampai 27-an. Oke, jadi saya termasuk sekolah yang muridnya sedikit-sedikit dan ceweknya cuma 2. Itu gersang, tapi damai. Gersang tapi damai. Berarti waktu itu Pak Rus cuma 20 orang ya Pak? 20-25 lah. 20-25 orang. Dan Pak Rus termasuk angkatan ke 100? Bukan angkatan 100, murid ke 120. Angkatan kelima. Nah, terus menyambung itu Pak Rus. Karena Pak Rus mengawali dunia di dunia woodworking. Dan sampai akhirnya Pak Rus dikenal, sampai hari ini melekat dalam diri Pak Rus. Betul. Melekat sekali bahwa kalau bicara tentang woodworking, Pak Rus salah satu sebagai inisiator, itulah ya, sebagai penggelut di situ, sebagai profesional di situ. Sampai akhirnya Pak Rus dipanggil suhunya suhu dalam woodworking. Itu gimana Pak Rus? Dikenal sama anak-anak sekarang, terutama anak PIKA dan Poliwurnika ya Pak ya? Oke. Jadi sejarah awal memang saya itu adalah tong kosong yang berbunyi nyaring. Artinya kita bicara tapi nggak ada sesuatu. Atau justru terbalik, saya nggak bisa bicara apa-apa mengenai isi. Kemudian setelah saya masuk PIKA, saya tahu tentang kayu, tahu tentang furniture, dan ternyata ini sesuatu material kompetensi yang langka waktu itu di Indonesia. Indonesia waktu itu yang punya kayu dan punya hutan banyak sekali. Betul. Ternyata belum banyak yang dieksplor menjadi sebuah furniture. Tapi pemerintah waktu itu tebang pohon lalu jual log atau kayu bulat. Nah, kayu bulat atau log itulah kemudian dijual, dapat income, pendapatan banyak, devisa banyak. Tetapi nggak bisa untuk buat furniture. Kemudian PIKA itu didirikan oleh seorang misioner dari Swiss. Kemudian tahun 70-an itu mulai merintis sekolah ini. Dan sekolah ini kemudian jadilah orang-orang yang kompeten di bidang furniture dan perkayuan, teknologi dan woodworking.
lulusan itu kemudian dipakai di perusahaan-perusahaan termasuk sales mesin. Saya mempelajari SMK waktu itu 4 tahun, kemudian lulus, kemudian lanjut lagi ke tingkat yang akademi 3 tahun. Itu sekarang, kalau saya dulu sekolahnya 2 tahun, jadi semua saya habiskan 6 tahun di PIKA. 6 tahun di PIKA ya, Pak? PIKA. Setelah itu saya lulus, baru tahu ternyata perusahaan furniture itu masih sedikit dan mereka belum punya tenaga kompeten di bidang itu. Woodworking, itu namanya woodworking, ada mesin, dan ketika mesin itu ada di Indonesia, tidak banyak orang yang bisa menggunakan mesin. Lalu kami dari lulusan PIKA mulai merambah masuk ke dunia mesin woodworking itu. Nah, disitulah kami mulai dikenal. Setelah dikenal, merambah dan terus menerus, akhirnya PIKA menjadi semacam satu-satunya sekolah woodworking dan furniture di Indonesia. Satu-satunya waktu itu. Lainnya belum ada. Ada sekolah teknik perkayuan di Mandome, Kalimantan, itu untuk bangunan. Untuk bangunan, belum furniture. Belum. Di Indonesia furniture baru satu ini. Nah, disitulah lalu saya mulai dikelilingkan oleh permintaan-permintaan di Indonesia. Di situ masuklah saya ke komunitas hobi kayu. Di komunitas hobi kayu itulah kemudian saya mulai dikenali dan dipanggil di acara-acara training, pelatihan. Akhirnya mereka mengatakan itu suhu. Oh, dari situ karena aktifnya Pak Ros mengikuti seminar, pelatihan dan terlibat di berbagai macam organisasi. Istilah suhu itu mereka yang menyebut. Oh gitu ya Pak Ros. Kalau saya suhu sekarang dingin, saya nggak mau. Gampang masuk angin ya Pak ya. Masuk angin. Terus sekarang sih bagaimana sih Pak Ros pendapat Pak Ros tentang berkembangnya dunia woodworking yang kita kenal dulu awalnya tradisional, sekarang sudah merambah ke yang modern. Perkembangannya itu seperti apa sih Pak Ros? Karena Pak Ros kan sudah ada di industri ini sejak 30 tahun bahkan lebih ya gitu Pak Ros. Jadi awalnya Indonesia itu belum banyak yang namanya perusahaan furniture. Yang ada adalah pengrajin. Lalu ada istilah UMK, UMKM. Jadi pengrajin atau industri home industry. Ya. Jadi masih tingkat pengrajin nih. Ya, pengrajin. Dunia kayunya masih woodworking pengrajin. Jadi banyak dikerjakan secara manual. Tidak secara industri. Dan mereka ada di rumah-rumah gitu kan. Nah, yang paling dikenal ketika kita bicara furniture saat itu tahun 60, 70, 80 itu adalah Jepara. Oh, Jepara ya? Nah, Jepara itu yang dekat dengan Semarang itu mulai dikenalkan. Ngomong furniture, kayu, pasti Jepara. Nah, setelah lama lagi, lalu sejak PIKA ada, Jepara itu menjadi juga bagian tempat kita bekerja. Termasuk juga perusahaan-perusahaan besar baru di daerah Jawa Barat, dari Jakarta, Jawa Timur, itu mulai ada perusahaan-perusahahan besar. Dan mulai ada dibangun kawasan-kawasan industri. Kawasan industri di mana? Di Kaligawe itu ke mana? Kaligawe Semarang. Kemudian di sini Gatot Subroto Candi, ya. Kemudian di Wijaya Kusuma. Terus sekarang terbaru itu di daerah Kendal. Kendal ya Pak ya. Nah, perusahaan-perusahaan di daerah industri semakin berkembang karena log itu sudah mulai dikurangi untuk diekspor. Jadi log mulai dikurangi, kemudian industri kayu lapis itu mulai tambah, lalu furniture mulai meningkat. Jadi nggak hanya kayu, tapi furniture dari kayu lapis. MDF mulai tambah. Fitting, konstruksi berkembang. Kemudian finishing yang dulu hanya politur, mulai ada melamik, mulai ada NC, terus berkembang. Dan permintaan market ekspor importnya mulai berkembang juga.
Betul, Pak. Kemudian ada organisasi Asmindo, Oh, itulah mulai terbentuknya ada dari situ ya. HIPI. Nah, disitulah lalu perusahaan furniture mulai meningkat, lulusan PIKA semakin banyak, lalu mereka semakin memajukan perusahaan furniture. Nah, demikian itu lalu berkembang. Ditambah mesin kayu mulai masuk Indonesia. Mesin kayu mulai masuk Indonesia berarti mulai mempercepat proses produksi, jumlah mulai banyak. Kemudian untuk menggenjot jumlah ekspor, akhirnya ada pameran-pameran furniture di Jakarta. Betul, Pak. Ivina, Mulai banyak ya, Pak. mulai Dan banyak. mereka sudah mulai terfokus ya. Ini memang Iya, pameran khusus untuk furniture. Kemudian Tidak digabung dengan UMKM itu mulai ditarik oleh Departemen Perdagangan, Perindustrian. Dan jadilah lalu merebak Indonesia menjadi satu eksportir salah satu negara besar di bidang furniture. Begitu. Karena emang berawal dari kalau di Jawa Tengah di Jepara ya, Pak. Betul. Yang dulu ibaratnya kalau sekarang kita bilangnya itu kan UMKM. Betul. UMKM tapi dulu di dunia perkayuan. Terus berkembang mulai terindustris lah ya, Pak ya. Karena emang kebutuhan dari ekspor meningkat, permintaannya meningkat, teknologinya juga meningkat, dan juga mungkin secara pengetahuan dan sumber daya juga semakin banyak karena PIKA kan ternyata sekarang sudah angkatan ke 50 berapa Pak? 53. Ya. Itu. Okay. Satu lagi Mas. Tadi kita bicara ekspor ya. Yang soal lokal. Karena rakyat atau manusia atau warga negara makin banyak, mereka butuh rumah. Lalu Menteri Perumahan bangun rumah di beberapa tempat. Investor pengembang membangun tempat-tempat perumahan-perumahan yang banyak, dan mereka butuh mebel. Akhirnya diisilah oleh home industry dan toko-toko mebel makin banyak dan kebutuhan semakin banyak, dan itulah mulai berkembang. Tidak cuma di Jawa, tetapi seluruh Indonesia mulai berkembang. Ya, teknologi berkembang, perusahaan tambah banyak, ekspor besar, kebutuhan rakyat Indonesia juga besar, dan itulah lalu membutuhkan tenaga-tenaga yang spesial khusus fokus di bidang furniture. Oh, oke Pak Arus. Kemudian ini Pak Arus, tadi kan sempat disinggung Pak Arus, dengan berkembangnya dunia furniture yang baru, woodworking yang baru, banyak organisasi nih Pak Arus. Betul. Yang mulai mereka ibaratnya menginisiasi kan gitu ya. Betul. Dan Pak Arus termasuk salah satunya yang bergabung di Hobi Kayu. Betul. Bisa diceritakan nggak Pak Arus, Hobi Kayu di Semarang, teman di Jawa Tengah, itu seperti apa sih Pak Arus? Yang teman-teman sekarang mungkin juga ada di dalamnya gitu. Terima kasih. Ketika kita nyebut Hobi Kayu, itu waktu itu saya juga belum tahu, lalu saya ditarik karena saya orang PIKA, ditarik menjadi anggota komunitas Hobi Kayu Jawa Tengah, chapter Jawa Tengah. Nah, disitulah saya mulai mengenal banyak anak muda yang sudah bergelut di bidang hobi kayu. Dan hobi kayu itu isinya nggak cuma orang yang main kayu atau main furniture, tapi pengrajin-pengrajin, juga fitting, atau mungkin juga finishing. Itu kumpul di sana orang-orang yang tahu soal kayu. Lalu saya mulai mengenal mereka belum tahu pendidikan atau dunia pengetahuan perkayuan. Lalu kami atau saya dan beberapa teman PIKA sedikit sekali itu memberikan pencerahan tentang kayu itu apa. Nah, disitulah saya baru akhirnya tambah kenal, mereka sangat antusias untuk mengetahui tentang bagaimana bahan, bagaimana fitting, bagaimana finishing, bagaimana membuat furniture. Lalu saya dengan Mas Prana akhirnya juga keliling, akhirnya Indonesia itu nggak cuma di Jawa Tengah, hobi kayu, ada di beberapa tempat. Ada anggota dari Kalimantan, Jawa itu Jawa Barat, Jawa Timur, ada juga di Sumatera. Nah, disitulah saya akhirnya makin tahu peran saya menjadi motivasi untuk mereka bisa bisnis
dengan benar tentang furniture ini. Ya, kalau ini gimana Pak Rus? Kan Pak Rus sudah tahu ya tentang teman-teman yang bergelut di dunia woodworking. Kalau skill dan prestasi teman-teman di lokal itu menurut Pak Rus gimana? Yang sekarang kan Pak Rus juga ngajar di Polifornika, Oke. juga di Bika nih Pak Rus. Apakah skill dan apa yang mereka dapatkan di kuliah itu sudah cukup atau memang perlu ditambah atau seperti apa Pak Rus? Betul. Jadi kalau kita ngomong skill itu terkait dengan kompetensi, Iya. kompeten. Mm-mm. Nah, tenaga SDM furniture itu ternyata mereka rata-rata belajar dari otodidak. Oh, Otodidak plus lihat podcast, lihat YouTube, lihat medsos yang menyampaikan, menampilkan bagaimana mereka punya pengalaman, kemudian diekspos di medsos, lalu mereka belajar dari sana. Tetapi secara langsung itu mereka tidak. oh gitu ya. Nah, kami itu lembaga vokasional pendidikan furniture. Awalnya kita kan hanya satu-satunya tuh PIKA di Indonesia. Iya. Kemudian akhirnya departemen atau menteri pendidikan vokasi membuat sekolah-sekolah SMK furniture Mulai digalakkan. mulai digalakkan dan akhirnya industri mulai mendapatkan sumber daya yang tanda petik lebih kompeten daripada yang mereka tanpa pendidikan dasar. Mm-mm. Lalu ditambah lagi sekarang ada Politeknik Furniture, industri furniture di Kendal. Artinya lembaga ini menelurkan atau meluluskan, memproduksi SDM-SDM yang kompeten di bidangnya. Pertanyaannya adalah apakah benar mereka sudah kompeten? Nah, betul Pak. Ketika ngomong kompeten itu terkait dengan siapa gurunya, siapa dosennya, siapa instrukturnya, punya mesin apa, punya fasilitas apa di dalamnya. Nah, secara fisik gedungnya banyak. SMK banyak gedung. Betul. Politeknik ada satu gedungnya Iya. tinggi. Betul. SMK, PIKA sejak dulu sampai sekarang masih sama, mirip-mirip, tidak berkembang banyak. Nah, yang berbeda itu adalah software-nya di dalam yang namanya siapa yang mengajar. Ternyata PIKA itu tidak diajar oleh profesor, doktor, insinyur, S1, tidak, tapi diajar oleh alumni sendiri. Oh, Alumni sendiri yang mengajar di sana. Karena tidak ada sekolah IKIP atau Iya, iya. sekolah keguruan yang meluluskan instruktur bidang furniture, nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Lalu saya salah satu alumni yang mencoba terjun mengabdikan diri di bidang pendidikan, di guru, di instruktur PIKA. Saat itu saya masuk PIKA tahun 84. Sampai sekarang sudah pensiun 6 tahun. Jadi 84 saya mulai mengajar dan ada teman-teman lain. Akhirnya mengajar. Sementara di SMK lain yang didirikan oleh pemerintah, SMK Furniture belum punya alumni lulusan mereka. Dan mereka akhirnya diajar oleh orang-orang yang adanya apa di situ. oh, memang secara kompetensinya ya. Belum. Pak, ya. Lalu lulusnya juga masih di bawah standar DPK. Tetapi sekarang sudah mulai maju, berkembang, lulusannya sudah ada, teknologinya tambah, pemerintah mensupport fasilitas tambah, termasuk akhirnya Politeknik ada, PIKA tidak jadi satu-satunya lembaga pendidikan vokasi tinggi di Indonesia, lalu ada Politeknik. Politeknik ini sudah sejak 2018. 12 ya Pak. Nah, berarti sekarang sudah hampir 7 tahunan ini masuk. Di bawah Kementerian Perindustrian ya Pak. Kementerian Perindustrian. Dan waktu itu mereka nggak punya tenaga instruktur yang kompeten di bidang perkaryaan furniture, tidak ada. Oh, Lalu mereka akhirnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Satu, lembaga industri furniture. Lalu para expert mereka mengajar di Politeknik. Lalu kami dosen-dosen dari PIKA, Akademi Teknik PIKA mengajar di Politeknik. Di situ mereka mulai unggul.
mulai unggul. Nah, disitulah perkembangan sekolah vokasi, dunia pendidikan tinggi vokasi mulai memberdayakan SDM masyarakat untuk menjadi tenaga furniture yang handal. Ya, ini mungkin saya mau kasih dikit Pak Rus. Ya. Mungkin kalau saya salah direvisi ya Pak ya. Ya. Tentang dunia yang mungkin SMK yang ada jurusan furniturnya atau Ya. perkayuan. Kalau saya tahu di Jepara itu juga ada Pak. Dulu Ya. namanya semik ya Pak. Semik. Ada. Tapi sekarang sudah berubah Pak. Berubah dan lebih tidak fokus kepada kayunya gitu. Dan memang yang paling dari dulu sampai hari ini konsisten di sekolah yang perkan memang PIKA. Kalau menurut Pak Rus kira-kira apa sih Pak faktor yang menyebabkan yang dulunya SMK ini punya jurusan kayu, yang dulunya juga secara kalau misalkan ada kompetisi kayu sebagaimana bersaing, tapi sekarang mereka sudah mulai kehilangan jati diri sebagai SMK yang dulu memang itu tujuannya untuk woodworking atau perkayuan gitu sih Pak. Oke. Melihat ke belakang sejarah, di Jepara itu ada yang namanya Atika, Akademi Teknik Industri Kayu. Hampir sama dengan PIKA. Atika. Itu Di mana Pak? Atika Akademi Teknik Industri Teknik Kayu. Ada di sana. Tapi sekarang sudah berubah menjadi sebuah universitas. Oh. Dan kalau universitas berarti ada banyak program studi, ada jurusan banyak. Iya. Tapi yang furniture saya belum lihat apakah kompeten ada di situ atau tidak. Oh. Kemudian saya dan teman-teman ada 3 orang, 4 orang merintis sebuah sekolah SMK furniture di Kudus, bukan di Jepara, di Kudus. Di Kudus Pak? Kudus. Itu tahun 2018-an. Atau malah lebih maju lagi 16. Ya, agak mundur lagi. Di situ ada pondok tetapi kosong, kurang aktif. Lalu di sana ada semacam yayasan mengundang kami berempat kerjasama yang disponsori oleh Jarum, satu perusahaan rokok. Lalu membuat satu yayasan yang meningkatkan, mengembangkan ke sebuah sekolah perkayuan furniture. Lalu kami mulai merintis 2 tahun di sana, dan sekarang itu sudah dan masih menjadi SMK Furniture. Di Kudus ya? Di Kudus. Bukan di Jepara Pak? Bukan di Jepara. Nah, dari situlah sekarang mulai berkembang lagi. Mesin sudah ada, siswanya juga semakin banyak juga. Dan beberapa sekolah studi di Politeknik malah di sana. Nah, di Jepara sendiri ini sebetulnya penting membuat sekolah perkayuan furniture di sana. Tapi kembali lagi belum ada instruktur yang kompeten untuk membidangi itu. Oh, kendalanya di situ. Kendalanya situ. Kalau soal mesin sponsor banyak. Pasti Kita ya, beli mesin apapun yang paling canggih ada. Pasti bisa. Bahan kita punya. Pasar kita punya. Tetapi siapa yang mengajari anak-anak yang tidak tahu sama sekali menjadi kompeten, itu nggak ada. Maka tenaga PIKA itu memang sangat penting, dan Indonesia perlu mendidik sekolah yang membangun instruktur itu. PIKA sendiri nggak punya sekolah instruktur perkayuan, nggak punya. Yang punya adalah anak-anak dididik menjadi ahli kompeten di bidang perkayuan furniture. Dari situ dia mau mengabdikan nggak di dunia pendidikan. Dan syukur alhamdulillah, terima kasih puji Tuhan, ternyata anak-anak lulusan SMK PIKA itu ada yang mengabdikan dirinya menjadi instruktur guru di PIKA. Nah, disitulah mulai matahari cerah. Lalu akhirnya anak-anak mulai terbantu untuk belajar lebih baik di sana. Mengapa kalau tidak, yang senior-senior akhirnya kan pensiun. Betul Pak. Meninggal dunia, lalu bisa eksodus keluar. Lalu siapa yang mengganti? Karena reorganisasi itu perlu ya Pak. Reorganisasi dan kaderisasi. Kaderisasi ya Pak. Iya, betul. Dan ruhnya hidup. Betul di dalam. Ya, oke. Itu. Terus ini Pak Rus, kita kan sekarang sudah masuk dalam dunia modern nih Pak Rus. Di mana kalau kita tahu mesin
mesinisasi lah bahasanya gitu ya Pak. Masinalisasi. Iya, itu kan semacam harus upgrade secara skill, Betul. pengetahuan dan sebagainya. Betul. Kalau melihat kondisi seperti ini, menurut Pak Rus gimana Pak? Betul. Apa sih yang menjadi tips dan triksnya supaya Betul. kita juga bisa update nih? Karena kadang-kadang sumber daya manusianya ada, mesinnya ada, cuman tadi yang seperti Pak Rus bilang, instruktur yang mengajari menggunakan dan sebagainya macamnya itu yang perlu adanya kompetensi dari yang lainnya itu. Baik, Indonesia waktu itu penghasil kayu atau punya hutan yang besar, salah satu negara terbesar di Indonesia. Awalnya kan tradisional, semua dengan alat-alat tradisional, mengetam, menggergaji, semua pakai tangan kebun, pakai Gitu ya Pak? ingkong, ya kan? Iya. Hasilnya baik, tetapi belum bisa dijual keluar, hanya untuk konsumsi internal lingkungan. Kemudian jumlahnya nggak banyak. Setelah berkembang di luar negeri itu mesin sudah berkembang, dunia industri semakin berkembang, dan akhirnya mereka menjualnya semakin banyak keluar. Ilmu mereka semakin berkembang, lebih berkembang daripada Indonesia. Lalu setelah adanya Pika, mulai dikenal dunia furniture yang baik. Nah, ini saya tunjukkan Mas. Awalnya ketika dari Pika itu ada sekolah, kita menciptakan buku-buku pegangan. Ini buku pegangan ya, yang teman-teman di PK ya Pak? Ya, yang dibuat oleh Pika sendiri. Ini kita bukan menerjemahkan buku-buku perkayuan teknik furniture dari luar negeri, terutama Eropa, Swiss. Di sana ada sekolah furniture yang ada di sana lebih dulu daripada Indonesia. Di Swiss ya Pak? Di Swiss. Kemudian ada seorang misioner, Bruder Paul Wiederkehr, SJ, datang ke Indonesia, lalu mereka atau dia mulai mempropagandakan, memajukan industri furniture lewat sekolah-sekolah furniture, dan kita sekolah furniture di Indonesia, di Pika ini. Dan ini buku yang kami pelajari. Waktu itu konsumsi furniture masih sangat sederhana. Lalu berkembang semakin baik. Di sini ada banyak contoh-contoh gambar-gambar furniture, dan ini bisa dipelajari, dibaca oleh banyak orang sekarang. Kemudian juga bagaimana menggambar. Orang waktu itu di Jepara dan lain-lain home industry itu nggak punya gambar-gambar. Iya. Gambarnya ada di otak, di kepala masing-masing. Kalau hanya imajinasi kemudian dikasih ke dan ini kalau ada 5 orang, 10 orang kerja bisa beda-beda. Betul. Lalu ini ada gambar pedoman kerja, dan waktu itu Pika dibuat supaya para tukang kayu bisa membaca gambar kerja dan bisa membuat gambar kerja. Jadi ada contoh-contoh gambar kerja. Ini pun dari buku-buku di luar negeri. Kemudian ada satu buku lagi, ini contoh sedikit bagaimana teknik mendesain perabot yang benar. Dan waktu itu kita hanya membuat furniture yang dulu pernah dibuat nenek moyang, dibuat lagi, turun-temurun. Dan akhirnya kita mempunyai cara bagaimana mendesain yang benar. Nah, dari dasar inilah ketika kita tahu bahwa di luar negeri kenapa banyak furniture bagus-bagus, kita mulai meningkat. Ketika kita meningkat, customernya semakin banyak, luar negeri punya customer, kita bisa ekspor. Karena kualitas desain kita, kualitas furniture kita bersaing dengan mereka. Kita punya kayu yang macam-macam, ribuan jenis kayu. Tidak hanya kayu jati, tidak hanya kayu mahoni. Betul. Maka sekarang aneka ragam kayu semakin banyak dipakai. Industri finishing tidak hanya politur. Kalau cuaca hujan nggak bisa finishing. Lalu mendung tidak bisa finishing. Dengan adanya bahan-bahan finishing yang bagus, lalu teknologi finishing berkembang, akhirnya kita bisa punya jenis-jenis finishing furniture, lalu kita mulai bersaing bisa dengan luar negeri. Dan pabrik furniture, pabrik finishing, pabrik fitting itu macam-macam hadir. Sehingga ini secara bersamaan mulai meningkat. Skill tenaga dipasok oleh oleh lembaga-lembaga pendidikan. Jadi mereka mulai merangkak dan berlari dengan luar negeri. Hanya satu persaingan di bidang harga.
Harga ternyata yang paling murah itu paling menarik. Murah, berkualitas, desain baik, itu menarik. Tapi Indonesia harga masih bisa tinggi mungkin. Desain mungkin kita bisa masih kalah. Ya. Tapi bahan baku kita nggak bisa kalah, kita masih punya. Maka dengan adanya bagian-bagian ini, itu mestinya Indonesia itu tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Mestinya. Betul Pak Ros. Ini menyambung ya Pak, sekarang buat penutup untuk kita karena kita ternyata bukan cuma satu sesi Pak Ros. Kita masih punya 3 sesi Ya. di pertemuan berikutnya. Cuman mungkin ini sebagai bentuk karena Milan kita juga berkontribusi di woodworking, kita berada di coating dan adhesifnya di bagian finishing Pak Ros. Mungkin saya mau tanyakan aja Pak Ros. Menurut Pak Ros, kayu itu kenapa harus di finishing? Kenapa harus ada proses finishing? Sebagai penutup, sebelum kita nanti juga akan lanjut ke podcast berikutnya, kira-kira kenapa sih Pak Ros, kenapa kok kayu itu harus melalui proses finishing? Iya, ini. Awalnya kita belum mengenal finishing yang modern seperti sekarang. Iya. Awalnya adalah kayu biasa, kemudian dibuat furniture, selesai dijual. Kemudian mulai ada tradisi politur. Tradisi politur tidak kuat air. Dia kalau kena air luntur. Nah, kemudian meningkat lagi teknologi kimiawi, industri furniture, industri finishing di luar negeri mulai masuk ke Indonesia. Lalu kita mulai belajar. Akhirnya ada macam-macam finishing yang tahan air, tahan cuaca, tahan kelembaban. Nah, itu mulai menarik untuk dunia furniture. Lalu masing-masing di Indonesia perusahaan-perusahaan mulai mengembangkan dunia finishing. Lalu furniture semakin mempercantik diri. Nah, istilah finishing itu ternyata ada 2 kategori. Finishing itu adalah penyelesaian akhir. Kedua, finishing itu adalah reka oles, di mana ada bahan yang dicairkan kemudian dioleskan ke permukaan benda kayu. Meskipun kayu sebetulnya sudah cantik, tapi dipercantik lagi. Seperti kayu itu gadis desa yang masih sudah cantik, nggak perlu di make up lagi, nggak perlu di lipstick lagi, nggak perlu eyeshadow, nggak perlu ini namanya Glass oil macam-macam. Tapi karena dunia fashion meningkat, ternyata fashionable untuk furniture itu juga meningkat. Gitu ya Pak. Karena furniture bisa pakai warna-warna macam-macam. Nah, disitulah lalu berkembanglah industri finishing. Nah, finishing pengertian yang kedua itu hasil akhir sebuah furniture. Tidak harus di finishing, tapi dilapis oleh lapisan-lapisan sheet seperti APL atau seperti veneer yang baik-baik. Disitulah itu juga namanya finishing. Maka dengan pengertian finishing reka oles ini semakin dikenal kecantikan sebuah produk. Hanya satu pesannya, bagaimana akhirnya membuat finishing sebagai bahan finishing itu yang ramah lingkungan. Semoga produk-produk Milan ini menjadi produk yang ramah lingkungan dan digemari oleh semakin banyak perusahaan furniture dan masyarakat user dan pasar. Amin Pak Ros. Ya, mungkin kita kalau ngobrolnya pasti akan lebih panjang ya Pak Ros mengenai finishing dan sebagainya macam. Bisa 3 hari 3 malam atau 3 tahun. Oke Pak Ros, mungkin penutup Pak Ros buat teman-teman yang mungkin sekarang mereka tertarik di dunia kayu. Ya. Tetapi mungkin belum tahu nih peluang-peluangnya di dunia kayu seperti apa. Pesan buat teman-teman itu apa Pak? Kira-kira Pak? Ya. Yang mereka sudah tertarik dengan kayu, tapi mereka masih ragu-ragu nih untuk mendalami atau untuk mempelajari tentang dunia perkayuan ini. Ya. Satu, bahwa kita punya rumah dan setiap rumah perlu furniture. Dan furniture itu salah satunya diisi
dengan bahan furniture dari kayu. Satu. Yang dua, mencari kayu dan membeli kayu di Indonesia banyak. Di mana-mana orang bisa jual kayu. Tetapi hanya tahu kayu, tidak tahu teknik, maka kayu adalah kayu. Nah, ketika kita ngomong furniture, maka ada teknik membuat furniture. Ketika kita bicara teknik furniture, maka ada konstruksi, ada desain, artinya bentuk furniture yang baik, ada finishing. Maka anak-anak atau teman-teman muda yang mau bergelut di bidang furniture masih perlu banyak belajar. Yang keempat adalah bagaimana membuat furniture tidak perlu yang sulit, yang muluk-muluk. Buat aja sederhana, yang penting fungsinya baik, konstruksinya baik, kuat, lalu harga terjangkau. Pasti itu ada yang berminat, terutama lingkungan kecil dulu, nggak usah ekspor, lokal, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, dan akhirnya provinsi, itu akan ada banyak fasad. Dan yang keenam, ikuti media-media sosial di mana mereka menyampaikan marketing, lalu menyampaikan dunia teknis, dan akhirnya belajar terus, tiada henti, semangat terus, masa depan cerah, khususnya untuk furniture di Indonesia. Semangat luar biasa Pak Ros ya. Terima kasih Pak Ros. Mungkin ini tadi kalau bukunya ini kira-kira bisa didapatkan umum atau harus menjadi PK Pak? Oke, ini bisa dibeli di PK atau beli di toko-toko buku, bisa. Berarti ini sudah dirilis secara umum? Sudah, dan ini dipakai di sekolah-sekolah SMK atau kita di topet-topet Tokopedia banyak. Sudah ada ya Sudah, Pak? dan harganya terjangkau, tidak mahal. Jadi apabila teman-teman nanti pengen tahu standarisasi cara menggambar, ini ada cara menggambar, pedoman gambarnya, kemudian ada teknik mendesain perabot yang benar. Dan ini dasarnya ya Pak ya? Iya, dasar-dasar. Dasarnya konstruksi perabot kayu. Nah mungkin nanti teman-teman kalau mau mendapatkan buku ini bisa di PK atau mungkin di toko-toko buku sudah tersedia ya Pak Ros. Ya? Oke, mungkin terima kasih Pak Ros waktunya hari ini. Kita akan nanti sambung di pertemuan berikutnya. Teman-teman untuk milenial jangan lupa like, subscribe ya, dan bagikan video ini. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Ros. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Ros. Tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa.